alim besar, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Beliau adalah seorang alim besar di kota Makkah, seorang guru besar di sebuah madrasah Salatiyah, madrasah terlama yang keluar ulama-ulama besar dari tempat tersebut dengan akidah yang sangat jelas ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, dan termasuk orang besar yang keluar dari madrasah Salatiyah. Kalau kita pergi ke Lombok sana, ada di sana Syekh Zainuddin Al-Ampenani yang beberapa belas tahun yang lalu wafat, pendiri Nahdlatul Watan. Beliau adalah dari Salatiyah dan juga tergolong semasa dengan Syekh Hasan Masyad, bahkan sebagai murid. Daripada manaqib Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, yang mana tentang kemuliaan beliau, keilmuan beliau, ketakwaan beliau, dan apa yang beliau raih, yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal yang semacam ini dibacakan kepada kita sekalian? Agar terbangkit semangat kita untuk menjadi seperti mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak bisa sama seperti mereka, paling tidak kita meniru, mengambil, menempuh jalannya mereka. Sebab mengikuti jalan orang-orang yang mulia tersebut adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, beliau jadi orang besar karena beliau ngajinya kepada orang besar, dekat sama orang besar, duduk bersimpuh di hadapan orang-orang besar, sampai dikatakan man lam yujalis muflih kaifa yuflih. Barang siapa yang tidak duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia akan jadi orang yang beruntung? Muliakanlah para ulama, muliakanlah para tuan-tuan guru, muliakanlah orang-orang alim, muliakanlah orang-orang saleh, karena mereka adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Para hayatilah li ahli ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu kehidupannya abadi sepanjang zaman. Contohnya di Lombok hadirin. Coba kita lihat bagaimana Maulana Syekh Zainuddin. Beliau telah meninggal hadirin. Telah meninggal puluhan tahun yang lalu, akan tetapi demi Allah tidak ada satupun di Lombok orang yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Kenapa? Karena beliau selalu hidup sepanjang zaman, walaupun jasadnya terkubur, namanya terpampang di batu tulisan, beliau akan selalu hidup di setiap hati mulut-mulut. Beliau hidup di setiap hati para perindunya. Beliau hidup di setiap hati para pecintanya. Beliau hidup dengan ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan hadirin. Kenapa? Karena beliau telah meninggalkan kebaikan-kebaikan di sini, kebaikan-kebaikan dimanapun telah beliau tinggalkan. Bagaimana kita datang ke pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat para aulia kita, para ulama kita, ya, yang kita adakan acara haulnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para ulama yang barusan disebutkan satu persatu sejarah mereka oleh Bapak Kiai kita, yang mudah-mudahan dengan berkat mereka kita mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama-nama yang barusan disebutkan dari para ulama, itu nama-nama mereka, setiap satu nama mampu membuka pintu langit. Diijabah doa kita oleh Allah dengan satu nama dari mereka. Bagaimana tuh nama-nama yang sangat banyak barusan para aulia wassalihin disebutkan satu persatu. Wah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Masyhur Al-Anfanani As-Sawlati Al-Indonesia. Sedikit yang ingin saya ceritakan. Kenapa kita ambil pelajaran dari beliau? Kenapa beliau Syekh Zainuddin menjadi orang besar? Kenapa beliau menjadi orang yang mulia? Kenapa beliau menjadi orang yang agung? Kenapa beliau menjadi orang yang terhormat? Tahu kenapa? Karena beliau duduknya bersama orang-orang yang mulia. Karena beliau ngajinya sama orang besar, taklimnya sama orang besar, duduk bersimpuh di hadapan orang besar. Maka tidak diragukan lagi, kalau beliau duduknya dengan orang besar, nanti dia bakal mengikut ajaran gurunya sendiri. Saya juga bersyukur, saya termasuk yang beruntung. Pertama kali saya masuk ke bumi Lombok ini, saya langsung diterima oleh Al-Maghfurlah, jumpa pertama dan sekaligus terakhir. Saya mendapat banyak pesan-pesan dari beliau.